Di video kali ini saya akan memperlihatkan hijauan pakan ternak atau yang biasa disingkat HPT ya, milik Kajine Farm Banjarnegara. Kira-kira di mana sih lokasinya? Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu di sebelah sana. Nah, itu adalah kandang kita ya. Itu di sana itu adalah kandang kita Kajine Farm Banjarnegara. Ya, kalau terlihat dari samping ya seperti ini. Kemudian aksesnya itu untuk menuju HPT yang pertama itu kita bisa lewat samping ya. Itu kandang, kemudian itu ada jalan. Bentar saya. Nah, itu kandang, kemudian sebelah itu ada jalan. Kemudian lewat samping itu, kemudian sini dan jembatan. Akhirnya sampailah kita di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman sering lihat video-video saya di TikTok itu di bawah kayak ada kolom-kolomnya. Ya, betul. Jadi kolamnya itu bukan di bawahnya persis ya, bukan di bawah sana, bukan, tapi di sebelahnya ya. Karena posisinya itu bersebelahan antara kandang dan juga kolam ikan. Jadi ini kebetulan di sebelah situ sampai sana itu adalah kolam punya nenek saya ya. Nah, kemudian kalau dari kandang atas, shoot dari atas itu biasanya kelihatan bahwa di bawah kayaknya ada kolam-kolam tuh gitu kan. Kotorannya tuh sering jadi pertanyaan sama teman-teman, di mana tuh jatuhnya itu kolam yang kotoran yang di sana tuh jatuhnya apakah langsung ke kolam atau bagaimana lah. Itu bisa terlihat ya teman-teman sebelah sana bahwa kolamnya itu di sebelahnya, bukan di bawahnya. Maka di sana itu nanti di bawahnya kandang nanti bisa diambil kotorannya dan jatuh ke tanah. Oke ya, jadi kita lanjutkan kembali perjalanan kita untuk menuju HPT Kajine Farm Banjarnegara yang pertama ya. Ini aksesnya kita bisa lewat, yang pertama opsinya bisa lewat sini, kemudian bisa lewat sini juga. Oke, karena kita pengen akses yang lebih mudah, mending kita lewat sini aja ya, nggak apa-apa ya. Ini menyusuri sungai kecil, licin juga ini, karena di sini suasananya alhamdulillah masih masih sangat asli sekali ya. Kalau saya bilang daripada di kota-kota mungkin berbeda ya. Ini masih hijauan-hijauan. Kemudian lah, kalau ini adalah kolam milik saya ya teman-teman ya. Ini ada kolam, ini kalau nggak salah ini sepanjang 17 meter atau 20 meter itu ya. Ini kemudian di sini juga ada kolam saya juga sebelah sini. Ini paling cuma 5 meteran atau 6 meter. Nah, kemudian sudah mulai tampak ya di sini hijauan-hijauan untuk bang pakan kita. Nah, ini di pinggir-pinggir kolam juga kita tanemin daun ketela lengkap ya. Ini ada, kalau ini sih memang bawaan dari dulu, ini daun nangka ya guys ya, pohon nangka, bukan daun nangka. Nah, di sebelah sini ada beberapa tanaman yang kita tanemin seperti pohon pisang. Nah, ini sudah mulai rubuh guys. Ini pisang apa ini ya? Kalau di sini namanya kayaknya pisang jaran nih namanya kayaknya nih. Ya guys, namanya guys sudah mulai tua, ini hampir tua ini. Harusnya ini saya tadi bawa golok, harusnya saya ambil pisangnya terus saya bawa ke rumah biasanya. Oke. Karena ini terhalang ini, jadi nggak apa-apa lah ya, kita lusur lewat bawah aja sini. Wadah. Oke. Nah, ini adalah lokasi hijauan pakan ternak punya Kajine Farm Banjarnegara ya, yang pertama. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah sekumpulan tanaman pakcong ya teman-teman ya. Ini adalah lahan pakcong. Jadi ini dulu adalah lahan sawah ya teman-teman, yang memang inisiatif kami untuk ditanami
hijauan pakan ternak. Nah ini ada potongan-potongan pohonnya untuk duduk ya biasanya ini. Nah jadi HPT kita tuh dari ujung sana, ujung sana, kemudian sampai ujung atas sana, kemudian memanjang sampai ke ujung sana tadi, atasnya sungai ya, yang kolam yang tadi kita lewati ya. Jadi untuk luasannya itu di HPT ini kita sekitar 100 berapa ya, 160 meter persegi kayaknya ya. Jadi terdapat beberapa varietas tanaman yang ada di sini ya. Coba kita lihat apa saja yang kita tanam di sini. Oke, yang pertama ini ada yang jelas di sini mayoritas pakcong semuanya. Nah kemudian, aduh, ini menguras tenaga dan pikirannya. Jadi di sini ada daun singkong ya. Ini namanya singkong karet. Jadi perbedaannya singkong karet itu dengan singkong biasa adalah dia lebih lebar untuk daun-daun singkongnya ya. Kalau daun singkong biasa kan kecil, relatif lebih kecil. Nah kemudian selain pakcong lah, ini pakcong ya teman-teman ya. Ini pakcong, rumput pakcong, ini rumput pakcong. Jadi pakcong ini berbeda dengan gajahan teman-teman, atau yang teman-teman kenal biasa dengan yang namanya rumput gajah. Kenapa berbeda? Nah ini bisa kita lihat. Kalau rumput pakcong itu di sini nggak ada apa ya? Di sini bahasanya lugut itu di sini. Oke, bahasa Indonesia adalah bulu kayaknya ya. Nggak ada bulunya ya guys ya. Nah kemudian ada bulunya tapi nggak begitu lebat kayak rumput gajah ya. Nah kemudian batangnya itu lebih besar. Kemudian warnanya, spektrum warnanya itu lebih hijau daripada rumput-rumput gajah yang biasa ditemui teman-teman semua. Nah jadi perbedaannya. Kemudian di sana ada indigo vera ya teman-teman, itu ada indigo vera. Beberapa sudah kita tanami, ada yang masih semai. Itu rumput pakcong sudah mulai tumbuh. Dan selain kita menanam hijauan pakan ternak, jadi kita di sini juga menerapkan sistem hijauan tumpang sari. Tumpang sari itu apa sih, Mas Bro? Ya, tumpang sari itu adalah cara menanam dengan diseling atau dipersilangkan. Contohnya mayoritas di sini itu adalah rumput pakcong ya semuanya. Nanti kita selingi pakai yang pertama ada tadi ya daun ketela, kemudian pohon durian, kemudian pohon alpukat, kemudian ada pohon pisang. Tadi di bawah itu ada pohon pepaya teman-teman ya, kemudian indigo vera. Lah tujuannya untuk apa? Agar selain kita dapat pakan ternaknya, kita itu nanti mendapatkan buah-buahan ya ketika nanti sudah panen. Nah di sini nanti kita nggak cuma ngarit aja, tapi kita bisa mengkonsumsi buah-buahan yang nantinya kita pupuk dan mendapatkan pupuk nutrisi. Selain kita memupuk rumput, tumbuhannya juga ikut terpupuk. Nah begitu ya teman-teman. Jadi ke ladang itu nanti selain dapat suket rumput, kita juga mendapatkan durian, kita juga mendapatkan daun ketela, kita mendapatkan pisang, kemudian kita mendapatkan alpukat. Nah kan ini namanya bisa ya, mungkin bisa dikategorikan sebagai integrated farming ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya untuk lahan rumput saja, tetapi untuk lahan hijauan untuk ditanamin tanaman buah-buahan gitu ya. Itu namanya sistem tumpang sari. Ya, kayak tadi teman-teman melihat pisang yang di sana itu tadi sudah harusnya dipanen ya guys ya. Biasanya saya panen apa itu pepaya di sana, tapi memang belum waktunya lah. Ini ada pohon rambutan juga guys. Itu juga ada pohon nangka. Wah, pokoknya nanti kalau teman-teman kesini hasil alam yang ada insya Allah nanti saya suguhkan di kandang gitu. Nah kemudian saya teman-teman lihat di sana. Ini kameranya saya agak error ya sebenarnya. Nah itu di sana adalah kandang kami ya.
Jadi dari sini kelihatan ini adalah hijauan pakan ternak kami yang pertama. Kemudian masih ada hijauan pakan ternak lain di tempat-tempat lain. Di beberapa tempat kita punya 1, 2, 3, 4 lahan ya. Kemudian lokasinya itu memang agak berjauhan dari sini, makanya biasanya kita pakainya mobil untuk ngarit ya. Kalau di bawah sini nggak perlu pakai mobil, langsung angkat ke bampakan saja. Jadi ya kalau di tempat lain mungkin next time kita kunjungi, kemudian kita bikin video di sana. Oke, jadi sedikit informasi ya teman-teman, kita di sini Kajine Farm itu swasembada pangan. Jadi apapun yang bisa menjadi pakan kita, termasuk daun pisang kita kasihkan, daun nangka, kemudian daun ketela. Itu selain kita memetik buahnya, kita memanfaatkan daun-daunnya untuk pakan ternak, untuk campuran pakan ternak. Karena mau bagaimanapun namanya rumput itu tetaplah rumput ya. Yang paling bagus itu adalah daun-daunan, karena nutrisi dan proteinnya itu cukup tinggi ya. Dan kalau bisa dicampurkan dengan rumput-rumputan yang seratnya juga tinggi. Oke teman-teman, sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.